Hola gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Aduh, pagi-pagi. Bentar ya. Oke. Pagi-pagi saya butuh kopi. Tapi kayaknya saya akan bikin kopi yang menurut orang tabu banget untuk dilakukan. Oke, sangat tabu. Sementara saya sering banget. Kalau saya sebenarnya kalau untuk kopi itu nggak terlalu baku. Jadi buat saya yang penting enak. Lalu eksplorasi tanpa batas dengan kopi dan alat yang ada di rumah. Sampai dulu ya. Dengan kopi dan alat yang ada di rumah. Banyak banget sebenarnya pertentangan. Bahkan saya sering diomongin hal-hal yang kopi kok jumlahnya segitu, gramasinya gitu. Kopi kok seduhnya kayak gitu. Buat saya kopi itu relatif, tergantung objektif kalian mau kayak apa. Nah, ini juga udah saya sering lakukan. Kayak saya pernah bikin di YouTube ala-ala suka-suka. Kopi yaitu cold espresso. Saya udah pernah melakukannya dengan beberapa kopi. Nah, tapi kayaknya belum pernah saya coba pakai Mapiole. Jadi kali ini saya akan bikin cold espresso menggunakan blendnya si Workas dari Mapiole. Mumpung masih ada. Jadi saya akan bikin, biasanya saya pakai Starbucks si cold espressonya, tapi kali ini pakai Mapiole. Kita akan bikin 17 gram. Saya akan bikin di 17 gram. Aduh, sedikit lagi. 17 gram. Binnya si Mapiole dari Workas triple blend. Dia ada Sumatera, Jawa, dan Flores full Arabica. Memang harganya lebih mahal, sekilo sekitar 260.000. Tapi kalau kalian mungkin beli sekitar 10 kilo ke atas, dia akan diskon. Ini salah satu blend idola saya yang di harga segituan. Biasa kalau di Quintinos tuh sekilo 300 ribuan, jadi beda 40.000. Sangat ini banget sih, sangat penting banget buat dompet kita. Baiklah, walaupun nih sebenarnya si Mapiole ini secara bin gak 100% sempurna, tapi lihat si roastingannya hampir sempurna ya, cenderung sempurna kalau buat saya. Kalaupun ada gradasi, itu paling diantara semua tuh satu gitu. Enggak kemudian ketika ditaruh sini, kalau lihat kalian si di kalang blend yang pernah saya buka, belang bonteng gitu ya. Kita akan bikin espresso cold espresso karena saya mau sesuatu yang lebih menantang pagi ini. Kita akan singkirkan yang nggak perlu. Kita akan giling. Yes, dengarkan ya suara kopi dituang dan suara kopi ditimbang. Itu buat saya semacam meditatif, salah satu cara untuk meditasi. Kita lihat, saya set di 3 ya. Oke. Oke, sip.
lalu kita ratakan. Duduh, nampak penuh banget nih. Bedanya kalau dark roasting ini bikin kopi lebih, buat saya lebih mengembang ya, dibanding dengan medium atau light roasting. Lebih padat, kopinya tuh lebih berat ketika digiling. Kalau dia tuh lebih ringan. Saya padatin sedikit. Kita akan bikin espresso dingin ya. Udah lama soalnya saya nggak bikin espresso dingin. Dah merata. Udah lama nggak bikin espresso dingin, jadi sekarang lah saatnya enjoying cold espresso. Sip. Saya tutup dulu. Pastikan kopi yang sudah dibuka ditutup rapat. Oke. Lalu saya akan kasih air di sekitar, oh ya, ini sambil buat kalian yang nonton kebetulan punya Stareso, jangan sekali-kali Stareso ini buat pumping susu. Karena apa? Ketika kalian pumping buat susu, kan gini nih mekanismenya, didorong lalu dia menarik lagi udara. Makanya kalian kalau pompa suka ada keluar air di sini nih ya, keluar di sini. Jadi kalau kalian pakai susu ini buat pumping, si susunya akan masuk ke dalam, nanti akan mengental, karena dia susu itu kan lebih gampang basi ya di suhu ruangan. Kalian mengental di dalam, jadinya bisa pilihannya adalah susunya jadi basi dan menghasilkan air jadi bau ketika dipakai berikutnya, atau bunyinya mendecit. Ya, ada beberapa teman yang merasa kok Stareso mirip saya mendecit ya gitu. Mendecitnya lebih parah dari ini. Ini sekarang umur, karena suara pegas di dalamnya ini. Tapi kalau mendecit berarti ada residu susu di dalamnya yang kalian mesti pakai air panas tanpa kopi, dipumping berkali-kali di sini supaya kembali susu bagian dalamnya tuh yang tersisa-sisa di dalam itu yang mengental terbuang semua. Kalau nggak nanti rasa kopinya jadi aneh dan lama-lama bisa merusak si pumpingnya ya. Oke, saya kasih susu air dingin. Saya set di sekitar di 90 aja ya. 100. Yes, 100 pas. Kita masih belajar tentang kepresisian soalnya. Cold espresso, let's pumping. Kalian pernah nyobain cold espresso nggak sih? Enak loh. Salah satu kerjaan saya bikin espresso dingin. Semoga bisa keluar si kopinya. Kalau pakai alat yang lebih modern lagi mungkin lebih keren sih. Ini karena saya pakai manual pumping. Habis? Oke, masih ada tekanan dikit. Ya, masih ada. Selama masih ada tekanan, karena saya kasih air 100, jadi biasa buat double shot, tapi ini karena pakai air dingin brewnya. Oke, heboh banget ya. Oke, tutup. Cold espresso versi saya, espresso dingin ala-ala suka-suka.
Capek ya. Oke, saya akan cicipin espresso dingin menggunakan triple blendnya si Workas. Kita akan cicipin, kayaknya enak banget namanya ya. Wow, enak banget. Di atasnya gurih, di bawahnya ada memberikan tendangan yang cukup bikin melek, agak pahit. Gurih banget, enak. Jadi kalau stylenya roastingan di medium dark atau dark tuh nggak akan, percaya deh, nggak akan memberikan tekstur notes karakter setajam kalian beli roastingan espresso di medium, kayak espressonya si Mother Pigeon yang ketika dibikin espresso rasanya nano, atau espressonya si Caswell, atau espressonya Northsider atau espressonya yang tanah merah. Semua espresso yang acidnya bahkan 3-4, kecenderungannya ketika dibikin dia memberikan warna rasa yang lebih colorful di lidah, tapi ketika jatuhnya ke Mapiole atau Polomero atau beberapa blend yang espressonya si Workas kayak yang kecenderungannya medium dark, dia lebih bold dan paling enak banget dicampur susu. Tapi kalau si roastingannya yang medium tuh kecenderungannya memang buat dinikmati espresso aja. Jadi buat dinikmati espresso yang cita rasanya berwarna di lidah gitu, di mulut. Rasanya yang ada sweetnessnya, ada acidnya, ada cinnamonnya, ada bunga bangkainya, ada bunga mawar, bunga desa, dan bunga kampung, dan bunga-bunga lainnya. Itu yang di medium roast. Kalian bisa coba di sana. Tapi kalau medium dark buat saya idealnya dibikin espresso yang sekali tegak. Lalu kalau dibikin kopi susu idealnya di medium dark atau di dark sekalian. Itu pasti enak banget. Saya cicipin lagi, enak banget ini asli. Bukan karena kopinya kali ya, karena metodenya. Gurih, bagian atasnya gurih, dan ketika kalian minum bagian bawahnya juga ikut gurih. Pahitnya tuh tipis, tapi masih nggak tipis deh segini mah. Tapi enak, beneran. Saya suka dengan Staresso ini karena kenapa? Nanti mungkin akan dikupas khusus tentang si Staresso ini. Kenapa saya suka banget. Cold espresso, buat kalian yang punya Staresso wajib dicoba. Bahkan sering-sering lah, biar ngopi nggak bosan bang. Biasanya kalau espresso ini saya bikinnya menggunakan medium supaya ketika dingin. Salahnya kemarin ada pigeon nggak saya bikin cold espresso ya. Lupa asli, nggak kepikiran. Nggak saya bikin cold espresso. Kalau dibikin pasti ketika diminum, aduh enak banget. Jadi memang si Mother Pigeon yang mocha nougat idealnya memang dibikin brew yang kayak gini nih. Kalau dibikin kopi susu dia nggak cocok. Buat saya, buat orang lain sih nggak tahu. Enak tuh relatif, tapi buat saya ini enak. Oke, kalian wajib dicoba di rumah cold espresso. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Saya menunggu pisang goreng matang. Ciao.